wal ilmu. Nah, dan wawunya atop, al ilmu maktuf dari matuf alainya al aqlu. Ya, maka depannya dibaca khobarnya salisuha. Ya, kenapa dibaca salisu? Khobar dari ilmu yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, enggak mutohiratun. Iya, dibaca mutohiratun, Pak. Pak Muhammad Tegar ya, 1127. Jadi dibaca mutohiratun. Betul, Pak. Ini dibacanya mutohiratun ya. Oke. Jadi wal ilmu salisuha, dan ilmu adalah yang ketiganya. Maksudnya yang ketiga dibersihkan ya. Makanya ketika seseorang berilmu tapi akhlaknya tidak ada, maka tidak disebut orang yang berilmu. Gitu ya. Jadi akhlak yang baik itulah yang mampu membersihkan ilmu. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi ilmunya manfaat. Kemudian wal hilmu. Wawunya atop, al hilmu maktuf. Hilmu itu artinya murah hati ya. Murah hati. Rabi'uha. Dibaca rabi'u, khobar dari hilmu yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, hanya kembali ke mutohiratun. Begitu ya. Oke. Dan murah hati adalah yang keempatnya. Oh gitu ya. Nah, terus wal judu. Nah, ini bacanya wal judu. Judu itu apa artinya? Dermawan. Ya. Dermawan. Artinya dermawan. Oke. Khomisu. Begitu ya. Khomisu, khobar. Yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dan dermawan adalah yang kelimanya. Nah, begitu. Kemudian wal urfu sadisuha. Nah, gitu. Sama semua ya. Wawunya atop, al urfu maktuf. Dari matuf alinya al aqlu. Sama aja. Maka depannya dibaca khobar sadisu. Ingat, khobar itu isim yang rofa. Wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi wal urfu sadisuha. Urfu itu apa? Arif ya. Arif. Dan kearifan adalah yang keenamnya. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah wal birru. Ya, wal birru. Wawunya atop, al birru maktuf dari matuf alainya al aqlu. Maka depannya dibaca khobar sabi'uha. Begitu ya. Sabi'u khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi wal birru. Nah, al birru itu apa? Kebaikannya. Berbuat baik juga boleh. Jadi al birru, jadi berbuat baik ya. Ada birrul walidain, nah gitu kan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu birru, itu kebaikan ya. Jadi kebaikan adalah sabi'uha, yang ketujuhnya. Itu kebagusan, oke boleh. Ana fathah boleh, kebagusan. Monik baik ya. Jadi boleh kebagusan. Oke. Hamid, oke. Mengingat kembali ilmu alat. Miftahul ilmi, subhanallah. Ya, mengingat kembali ya Pak ya, mudah-mudahan. Monik, kebaikan yang ketujuh, kesabaran yang kedelapan. Masya Allah. sudah bisa ya. Sudah bisa, Monik sudah bisa ya. Wasobru
thaminuha. Oke. Was-sabru thaminuha. Ya, sama persis ya, kedudukan kalimatnya sama. Wawunya atop, as-sabrunya maktuf, dari maktuf alaihnya al-aqlu. Maka thaminu dibaca rofa, khobarnya. Wahuwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi was-sabru dan kesabaran adalah yang kedelapannya. Kemudian wasyukru. Oke. Wasyukru wawunya atop, asyukru maktuf, dari maktuf alaihnya al-aqlu tasi'uha. Oke, tasi'unya khobar yang dirofakan dengan doma wahuwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dan syukur yang kesembilannya, baru depannya adalah wallinu ashiruha. Wallinu, nah, wawunya atop, al-linu maktuf, dari maktuf alaihnya al-aqlu ashiru. Ashiru khobar yang dirofakan dengan doma wahuwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sama semua ya. Wallinu adalah lemah lembut. Lemah lembut adalah ashiruha, yang ke-10-nya. Oh, jadi ada 10 yang dibersihkan oleh akhlak yang baik. Gitu. Abata, terima kasih ya. Jadi mulianya akhlak, kemuliaan akhlak, halusnya budi pekerti, itu mampu membersihkan akal, agama, gitu kan, terus ilmu, terus murah hati, dermawan, kearifan, gitu ya, terus kebaikan, kesabaran, syukur, dan kelembutan. Nah gitu. Kalau tanpa akhlak yang baik, maka yang 10 ini tidak akan ada pada diri seseorang. Maksudnya begitu. Kenapa? Tertutup oleh kotoran-kotorannya. Sehingga tidak bisa membersihkannya, jadi tidak tampak. Gitu. Akalnya terhalang. Agamanya juga terhalang. Ilmunya juga terhalang dengan kotorannya. Kemudian murah hatinya juga terhalang, tidak akan muncul. Kemudian kedermawannya juga terhalang. Ya, kemudian kearifannya tidak tampak karena terhalang oleh kotorannya. Ya. Kemudian kebaikannya juga tidak tampak, kesabarannya pun tidak ada, syukurnya pun tidak ada, kelembutannya pun tidak akan tampak karena terhalang dengan kotorannya. Makanya dengan akhlak yang baik mampu membersihkan, gitu ya. Makanya Nabi diutus oleh Allah adalah menyempurnakan akhlak, ya, gitu. Nah, catatan buat kita bahwa Nabi itu diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia, gitu. Dan setan diutus oleh Allah untuk kebinasaan manusia, gitu. Makanya Nabi diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Begitu. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Manusia akan selamat bila mau manusia itu mendengarkan. Gitu. Jadi dua-duanya itu diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi dan Rasul. Dan yang kedua itu setan. Setan juga diutus. Ya, diutus oleh Allah untuk merusak manusia. Nah, kita terkadang lebih mendengarkan kalimatnya siapa gitu. Contoh, ketika kita lagi makan, yang didengarkan suara Rasulullah apa suara setan? Rasulullah berteriak di situ ketika kita makan, berhenti sebelum kenyang. Setan pun berteriak. Setan membisikkan gitu kan, habisin, gitu kan. Mana yang kita pilih? Suara Rasulullah apa bisikan setan? Nah itu. Terkadang kita tidak begitu paham ya, bahwa Rasulullah itu diutus untuk keselamatan manusia. Dan setan diutus oleh Allah untuk kerusakan manusia. Nah itu. Makanya akhlak yang baik sangat penting. Ya.
Karena dia mampu membersihkan. Sehingga akalnya itu tampak jelas fungsinya. Ya, Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Rudi, semoga barokah. Ya, gitu. Agamanya tampak jelas sehingga dia melakukan dengan agamanya tanpa beban, begitu ya. Masya Allah. Om Ongah, oke. Baru kelihatan Om Ongah ya. Kemarin perasaan saya nggak sapa ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Syauki, Pak Syauki, terima kasih Pak Syauki. Pak Syauki Nadib, semoga istiqomah Pak. Maulana 07, oke. Nani Malik ya 134. Soriku, kearifan itu kebiasaan Ustadz. Iya, kebiasaan boleh. Kearifan itu kebiasaan. Asli artinya itu mengenal ya. Mengenal, jadi boleh diartikan kebiasaan. Oke. Minam DV. Oke, assalamualaikum Ustaz. Ya, tidak ditasdidkan ya Ustaz, dibaca layinu, tidak. Ya, tidak layinu tetapi alinu ya. Gitu ya. Jadi bacanya tidak ditasdid ya, tidak layinu tetapi alinu. Oke. Oke. Batam hadir, Masya Allah. Ninam Batam ya. Oke, Ninam. Cari pemimpin yang berakhlak wong etan ya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun 2024 ini akan muncul pemimpin yang berakhlak ya, insya Allah. Kita doakan bersama ya. Batam juga, oke. Batam 2023. Oke, kita lanjut ya. Nah itu, jadi pentingnya kita punya akhlak. Ya. Saya berjanji hari ini di tengah atau di menjelang akhir, saya bacain tentang nahwu sorof dari awal ya. Nah, ini jadi biar kita paham, sebentar aja paling 1 menit ya. Oke. Sorof itu adalah ilmu yang menerangkan tentang kata. Ya. Kalau nahwu, ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Intinya gitu ya. Jadi kalau kita pengen paham kata, pahami sorofnya, gitu kan? Karena sorof itu adalah ilmu yang menerangkan tentang kata. Gitu. Kalau nahwunya, ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Ya, kita bakal bisa mengetahui kalimat kalau katanya paham, begitu kan? Nah, gitu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, ini kata itu terbagi 3, gitu ya. Sederhana kan? Kata itu terbagi 3. Yang pertama disebut kata kerja, yaitu fiil. Yang kedua disebut kata benda, isim. Yang ketiga kata depan, huruf. Ya, pahami ini. Jadi di Quran itu cuman ada kata kerja, fiil, ada kata benda, isim, ada kata depan, huruf. Cuman ini. Gitu. Pahami ini, kenali bagaimana cara mengenali fiil, bagaimana cara mengenali isim, bagaimana cara mengenali huruf, cukup. Ya. Nah itu, oke. Sekarang kita mulai dari kata ya. Nah ini, asal kata itu 3 huruf dengan istilah fa fiil, ain fiil, lam fiil, gitu ya. Jadi sebuah istilah ini untuk memudahkan. Jadi ada fa fiil, ada ain fiil, ada lam fiil. Apa itu fa fiil? Fa fiil itu huruf yang pertama. Apa itu ain fiil? Huruf yang kedua. Apa itu lam fiil? Huruf yang ketiga. Gitu. Contoh. Ini ada lafaz kataba. Ya, ini kataba ini 3 huruf. 3 abjad. Kata pertamanya disebut huruf pertamanya disebut fa fiil. Huruf yang keduanya disebut ain fiil, huruf yang ketiganya disebut lam fiil. Jadi di Quran itu cuma 3 huruf asalnya, ya. Asalnya 3 huruf.
Nah, nanti kalau bisa menjadi 4 berarti majid 1. Kalau menjadi 5 menjadi 5 majid 2. Kalau menjadi 6 huruf berarti majid 3. Jadi ada tambahan, aslinya 3. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, kemudian di sini ada contoh misalkan katabu. Nah, ini fa fi'ilnya kaf, huruf yang pertama. Ain fi'ilnya ta, huruf yang kedua. Lam fi'ilnya ba. Nah, terus ada sisa nih. Ada wawu alif, maka dibaca katabu. Nah, wawu alif ini namanya akhiran. Begitu. Jadi aslinya cuma 3. Kaf, ta, ba. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi wawu alifnya ini adalah akhiran. Begitu ya. Ada juga seperti ini. Yaktubuna. Nah, fa fi'ilnya tetap yang ini kaf. Ain fi'ilnya ta, lam fi'ilnya ba. Nah, lalu yang di depan ini apa? Ya, awalan. Gitu. Nah, ini wawu nun akhiran, begitu. Jadi kata di dalam Quran ada yang mempunyai ciri awalan, ada juga yang mempunyai ciri akhiran, gitu. Ada juga yang mempunyai ciri cuman akhiran doang, gitu. Pahami itu, ya. Jadi kata di Quran itu ada yang mempunyai ciri akhiran, ada juga yang mempunyai ciri awalan dan akhiran. Oke, selesai. Gampang kan ya? Oke, nanti kita lanjut halaman berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bu Khotimah, paham Pak Ustadz? Masya Allah. Oke, Bu Khotimah ya, mudah-mudahan membantu ya. Oke. Pak Lois fa'ala gitu ya. Pak Lois, oke. Kita lanjut. Ya itu selingan aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau pengen tahu berikutnya ada di seriesnya ya, tinggal klik itu di series ada yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Jadi Masya Allah mantap Ustadz. Salam dari Banten Serang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Jody istiqomah ya hadir. Oke. Berikutnya ya. Berikutnya. Oke, warna-warni, oke, sangat membantu Tad. Kalau bisa tiap hari ada selingan tematik nahu sorof, insya Allah selingannya ya. Jadi itu baru halaman 3 ya. Insya Allah besok lanjut halaman berikutnya. Lanjut sekarang, nah ini wawunya istiqnaf, maka depannya dibaca isim. Kalau dibaca isim di awal harus rofa. Ya, harus rofa. Jadi dibaca wal muradu, gitu ya. Dibacanya wal muradu. Oke. Mubtada yang dirofakan dengan domah. Binya huruf jer, al akli majrur yang dijerkan dengan kasro. Jadi saya ulang, wa-nya huruf istiqnaf. Al muradu ini mubtada yang dirofakkan dengan domah. Ketutup ya. Naik ya, saya naik. Oke. Udah? Jelas? Jelas ya? Oke, saya ulang ya. Wawanya huruf istiqnaf al-muradu mubtada yang dirofakan dengan domah. Begitu. Bi huruf cer al-akli majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ini kaknya adalah huruf cer. Ya. Maknya ini ada yang menyebut isi mausul, ada juga yang menyebut huruf masdariyah. Ya. Kalau saya lebih cenderung ini adalah huruf masdariyah, ya. Jadi sama persis sebetulnya. Di depannya adalah harus kalimat, karena masdariyah itu butuh silah. Begitu juga isi mausul butuh silah, ya. Gitu. Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan emaknya adalah isi mausul.
Kalau ma-nya isim mausul berarti ka huruf jar, ma-nya isim mausul sebagai majrur. Begitu ya. Kalau ma-nya huruf masdariyah, ka huruf jar, ka huruf masdariyah. Gitu. Maka depannya harus ketemu dulu. Nah, ini fi-nya huruf jar, al-hadithi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Jadi fil hadithi ini belum bisa menjadi silah. Kalau pengen menjadi silah, berarti ada fiil yang tidak disebut. Ya, jadi muta'alik pada fiil yang tidak disebut. Ya. Jadi saya ulang, saya lebih pas dengan huruf mas